Kami bersyukur Bapa dalam nama Yesus. Benar Tuhan, ujian ini naik dari hati nurani kami Tuhan, bahwa rencanamu selalu indah bagi kami yang percaya kepadamu. Kami bersyukur Tuhan Yesus, betapa Engkau jadikan kami berharga di matamu. Terima kasih Tuhan, Engkau dipermuliakan. Mujizat Allah terjadi Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami masalah mendapatkan solusi melalui firman-Mu di dalam nama Yesus. Sekali lagi Roh Kudus ambil alih, pengurapan-Mu mengalir sehingga nama Yesus dipermuliakan. Kami mengucap syukur, mulakan program Tetaplah Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat siang, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Florence Kando dalam acara Tetaplah Berdoa. Sukacita senantiasa Saudara. Puji Tuhan Saudara, mari kita lanjut pembacaan bagaimana Paulus mengirim surat dan luar biasa perkataan-perkataan peringatannya karena ilham Roh Kudus. Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang kedua, kita mulai dari ayat yang ke-6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Saudara perhatikan di sini, kalau saudara menuntut Allah harus baik pada orang yang jahat, berarti percuma ada sorga, percuma ada neraka, berarti satuin aja kan. Nah, serta di sini dikatakan Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, tetapi jangka waktunya panjang banget saudara, puluhan tahun. Kalau saudara hidup 100-an tahun, ya 100-an tahun itulah. Zaman dulu perjanjian lama pun orang hidup 900 tahun, 800 tahun, tapi Tuhan menunggu kalau dia bertobat saudara. Nah, kalau kadang yang ada kehidupan dia tidak bertobat, ini yang dialami. Hidup kekal kepada orang yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, ini ciri-cirinya ya, kehormatan dan ketidakbinasaan. Ya, tekun berbuat baik dan semua yang saya katakan tadi itu cuma berlaku atau bisa dikerjakan kita kalau bersama Tuhan. Mustahil tanpa Tuhan, dan engkau bisa tekun, engkau bisa mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Mustahil. Makanya kita perlu Tuhan. Makanya yang Paulus katakan bahwa kalau engkau menjadikan Injil itu kekuatan Allah, luar biasa engkau akan kerjakan hari-hari hidup kita. Ya, ada jatuh bangun sedikit iya, tapi beda dong dengan hidup dalam dosa. Tapi kerinduan selalu untuk tekun, berkata-kata baik, untuk melakukan hal yang baik, untuk juga mencari kemuliaan. Kemuliaan siapa? Bukan kemuliaan kita saudara, kemuliaan Tuhan. Nanti tampak atau dampak pengaruh dari kemuliaan Tuhan yang kita cari itu datang pada kita. Contohnya Musa ketika ikut kehendak Tuhan, tadinya kan dia tolak, aduh aku tidak petah lidah Tuhan. Tapi singkat ceritanya kemudian dipakai Tuhan, dan suatu waktu Tuhan bawa dia ke atas gunung, naik kamu ke atas gunung, dan dia puasa saudara, dia menghadap Tuhan, dia ikut taat pada Tuhan, dia turun mukanya penuh kemuliaan, bercahaya. Itu efek dari dia dengan Tuhan. Nah, kalau kita efek dengan Tuhan, kemuliaan Tuhan yang kita utamakan, nanti dampaknya ada dalam kehidupan kita, saudara. Ya, kalau ada orang lain menganggap tidak baik, itu berarti orang lain tanda tanya, dia siapa? Kalau kita sudah bertahu bahwa hidup saya mau berpadanan dengan firman, saya mau cari kemuliaan Tuhan, cari kehormatan bukan karena malu nama baik, tetapi saya tidak mau nama Tuhan diejek. Saya tidak mau nama Tuhan difitnah, dihina karena perbuatan saya. Dalam hati sudah ketahuan. Orang tidak lihat engkau jaga nama baik. Beda ya dengan dunia ini. Kalau dunia ini nama baik padahal udah buat jahat, tetap nama baik ditutup-tutupi. Itu gak bisa, bukan itu versi firman Tuhan. Dan dikatakan kalau orang kekal demikian dapat hidup yang kekal, murka yang geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Ya kan? Sebenarnya dari Tuhan kan kepentingan orang lain kita utamakan. Tuhan dan orang lain kita berusaha ya, itu senantiasa kita usahakan. Dan itu cuma bisa mampu karena Tuhan Yesus.
Ya, egois kita nggak mungkin. Yang tidak taat kepada kebenaran, nah hati-hati. Tidak mau taat kepada kebenaran. Hari ini mau begini, besok-besok tergoda lagi berbuat dosa dan hidup dalam dosa. Berikutnya lagi bertobat lagi bulan November, dan kemudian sudah pertengahan tanggal begini, saya juga mau belok lagi. Tidak taat pada kebenaran. Tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat pada kelaliman. Jadi ibaratnya kelaliman, telepon lagi, yuk berteman lagi yuk, oke deh, yuk kita lakukan dosa lagi, oke deh. Jadi taat pada yang tidak benar gitu ya saudara, itu pada setan namanya. Penderitaan dan kesesakan akan mereka alami. Saudara mau pilih yang mana? Harusnya tadi dong, enak kan? Jadi kalau kita taat pada Tuhan, sebenarnya untuk kita hidupnya, bukan buat orang lain dan buat Tuhan. Enak ya Tuhan, aku begini-begini cari kemuliaan Tuhan dan aku rugi. Tidak, dikatakan justru yang cari kepentingan diri sendiri mengalami apa? Ayat 9, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup berbuat jahat. Tidak ada pengecualian. Orang Yahudi katanya bangsa pilihan Tuhan toh, di Alkitab Perjanjian Lama dikatakan demikian. Toh pertama-tama yang akan berlakukan murka Tuhan. Ya, jadi walaupun anak kesayangan, umat kesayangan, bangsa kesayangan, tapi kalau salah, dosa is dosa. Jadi itu pertama-tama yang akan dihukum. Kemuliaan, pemberian kemuliaan, kehormatan. Tadi kan kita mencari kehormatan Tuhan, kita mencari kemuliaan Tuhan. Nah sekarang ayat 10, kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Katakan amin. Dalam rumah-rumahmu katakan amin. Kenapa? Yang kita cari buat Tuhan, Tuhan kembalikan pada kita. Enak kan saudara ya? Udah enak buat Tuhan, kita juga kena. Kita juga dapat kemuliaan itu. Amin. Dan dikatakan pertama-tama orang Yahudi juga, artinya tetap tidak ada pandang bulu. Kan ayat 11 katakan Allah tidak memandang bulu. Artinya Allah tidak membeda-bedakan kasih sayang. Orang Israel spesial, orang non-Israel bukan. Tetapi ketika semua orang melakukan firman, maka ada hidup yang kekal. Kekal itu gimana? Kalau engkau udah mati, sudahlah selesai. Oh no. Kalau engkau mati, engkau istirahat. Seperti Lazarus mati, Yesus bilang tidur. Lo udah mati Tuhan. Versi manusia kan murid mengatakan. Yesus bilang tidur. Ya kan? Nah, orang tua yang kita kasih, siapapun yang kita kasih dan sudah meninggal di dalam Tuhan Yesus, itu artinya tidur. Jadi hidup kekal itu ketika Yesus datang sebagai raja di atas segala raja dan akan menghakimi juga dunia ini. Dia lihat iman pada orang yang masih hidup akan diubahkan. Tetapi pertama-tama orang yang mati dibangkitkan. Itulah kloter pertama kebangkitan. Orang benar bangkit. Saudara, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Kita kan berlanjut dari Roma pasal 1 kan, bagaimana Paulus bilang, aduh aku rindu sekali berhutang nanti kalau saya tidak memberitakan Injil, karena Injil itu kekuatan Allah. Dan aku yakin, dan keyakinan dia ingin dia impartasi dalam hidup kita. Sampai murid-murid sampai tahun demikian kita mempelajari firman. Oleh sebab itu, percayalah saudara, saya pun membagikan ini, saya mendapatkan berkat. Saya yakin saudara pun demikian. Ya, saudara berusaha hidup yang baik, bukan buat kita nama baik keluarga, nama baik pribadi, nama baik karena sudah profesor, doktor, nama baik karena gembala, sidang, pendeta. Bukan, tapi nama baik karena saya melakukan firman untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan kehormatan nama Tuhan. Dan tidak mau hidup binasa. Itulah engkau kejar nilai-nilai sorgawi. Karena nanti kita akan masuk sorga, harus punya nilai-nilai sorgawi. Gak mungkin dong nilai-nilai neraka kau bawa ke sorga. Jangan berdalih dan katakan Tuhan itu baik kan, berarti aku. Nah berarti percuma dong orang hidup baik. Sementara saudara kalau memilih karyawan, memilih pembantu, memilih pasangan hidup, memilih siapa-siapa itu harus baik. Lah, orang jahat pun ingin agar orang yang dia pilih kerjasama itu harus setia, harus taat. Loh, maaf kata, orang yang jahat memilih dia, anak buahnya harus taat pada dia. Berarti kan sama toh, mau pilih yang baik. Nah, alangkah baiknya kita memilih hidup yang kekal, karena
Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Perbuatan yang lahir dari iman kepada Tuhan itu beda dengan perbuatan sok-sokan manusia, logika manusia terbatas. Mari kembali kepada standar firman Tuhan bahwa berbuat sesuai kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara.